Halo Sobat Bepsi, ketemu lagi di Ngopsi, Ngobrol Psikologi. Halo Sobat Bepsi, oke sebelum kita mulai ke pembahasan, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Belajar Psikologi ID, karena di situ bakal ada topik-topik terkait psikologi yang pastinya menarik banget buat kalian. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Mungkin di episode kali ini mungkin banyak dari kalian ya followersnya Belajar Psikologi itu dari generasi milenial, generasi Z sampai yang berusia 20-an tahun kayak gitu kan. Nah, mungkin kalian ngerasa kayak bingung gitu, kemudian kayak bingung menentukan arah dan tujuan gitu, bingung buat masa depannya nanti seperti apa kan kayak gitu. Nah, tapi itu sebetulnya hal yang wajar gitu, hal yang normal dialami oleh semua orang, dan kamu jangan ngerasa kayak aku kok gini sendiri ya, itu jangan rasa gitu, karena semuanya pasti mengalami hal seperti itu kayak gitu. Nah, memang di usia 20 tahunan ini memang fase yang penuh tantangan gitu, ketika kamu menginjak di usia ini, usia dimana kamu beralih dari masa remaja ke masa dewasa kayak gitu, dan kamu pasti bakal ada ekspektasi yang lebih tinggi gitu, dan kamu pasti bakal punya tanggung jawab yang dibebankan ke pundak kamu. Jadi kamu merasa kayak ini tanggung jawabnya berat banget gitu kan dari sebelumnya kayak gitu kan. Oke, kemudian ini fase-fase ini itu namanya quarter life crisis, sesuai yang kalian lihat di judul gitu kan ya. Jadi quarter life crisis ini suatu kondisi krisis yang terjadi di usia 20-an tahun kayak gitu, dimana orang yang mengalami fase ini tuh akan mengalami kondisi krisis emosional yang melibatkan perasaan seperti frustasi, depresi, cemas kayak gitu, kemudian bingung gitu, kemudian adanya ketakutan dan merasa sulit gitu untuk keluar dari emosi-emosi tersebut. Nah, orang yang berada di fase di krisis ini itu bisa sampai merasakan yang namanya kehilangan motivasi, kemudian merasa gagal, kehilangan percaya diri, kehilangan makna hidup, bahkan ada yang sampai ekstrim gitu, sampai mengucilkan diri dari orang lain, menyendiri lah istilahnya. Nah, di fase peralihan ini memang cukup sulit gitu bagi sebagian orang untuk memunculkan karena munculnya berbagai problem kehidupan kayak percintaan, karir, keluarga, maupun finansial kayak gitu. Nah, hal yang paling mendasar yang menimbulkan quarter life crisis itu adanya tuntutan untuk bersikap lebih dewasa dalam menentukan arah tujuan hidup dengan tanggung jawab yang besar kayak gitu. Nah, aku harus melakukan apa ya, pilihanku udah tepat belum ya gitu, aku sebenarnya maunya apa sih untuk kedepannya, kenapa dia lebih sukses daripada aku hidupnya kok gini-gini aja kayak gitu kan. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu, dimana kamu seperti merasa terjebak gitu di dalam ketakutan diri kamu sendiri kayak gitu. Nah, menurut penelitian dan pengajar psikologi dari Universitas of Greenwich, London, Dr. Oliver Robinson, di mana itu ada 4 fase dalam quarter life crisis. Yang pertama itu perasaan terjebak dalam sebuah situasi, entah itu pekerjaan, entah itu hubungan atau hal-hal lain lah. Kemudian yang kedua ada harapan, ketika kamu punya kebingungan itu, punya ketakutan. Terus yang kedua kamu itu ketika kamu mengalami fase kedua, kamu itu merasa kayak punya harapan gitu, harapan baru, perubahan baru yang muncul di dalam hidup kamu kayak gitu.
kemudian setelah punya harapan, kemudian yang ketiga kamu mulai membangun kembali hidup kamu kayak gitu. Kemudian yang keempat, kamu mau mengukuhkan kamu punya komitmen, kamu punya motivasi, kamu udah punya tujuan hidup ke depannya, kamu itu pengennya hidup kamu itu dibawa kemana kayak gitu, kamu udah punya itu semua. Nah, lamanya kamu terjebak di dalam fase yang pertama itu tergantung dari gimana cara kamu menyikapi situasi itu. Jadi jangan berlama-lama ada di dalam yang namanya krisis emosi, karena bisa menghambat proses kamu di dalam mengejar sebuah tujuan hidup kamu tadi kayak gitu. Nah, terus gimana sih cara supaya kamu bisa menghadapi quarter life crisis ini, bisa menghadapi fase-fase ini tuh gimana caranya? Nah, yang pertama kamu harus bersabar di dalam proses diri kamu. Manusia itu udah punya jatah rezeki kesuksesannya itu sendiri-sendiri gitu. Semuanya tergantung dari usaha serta konsisten kamu di dalam mencapai tujuan itu tadi. Nah, prosesnya itu kan pasti memerlukan jangka waktu yang panjang gitu. Nah, setiap pencapaian setiap orang itu kan pasti berbeda-beda, karena semua orang itu pasti punya waktu, punya timeline hidupnya masing-masing gitu kan. Nah, kita pun sebagai manusia itu kan juga nggak sempurna gitu, tapi manusia itu bisa mencoba untuk bisa menjadi lebih baik lagi untuk diri kamu sendiri, mencoba untuk berhasil melewati segala rintangan yang ada gitu. Ketika kamu belum waktunya untuk berhasil gitu, ya kamu bersabar itu bukan berarti kamu kayak pasrah gitu aja, bukan, tapi kamu membiarkan dan mengizinkan diri kamu untuk melakukan yang terbaik sebisa kamu gitu, dan berharap yang bisa mencapai hasil yang maksimal kayak gitu. Kemudian yang kedua, lakukan hal yang membuat kamu nyaman. Di dalam fase transisi ini kamu akan seperti terkuras gitu emosimu. Kamu disarankan untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat kamu merasa nyaman. Contohnya kayak melakukan hobi, misalnya hobi kamu olahraga atau mendengarkan musik, itu yang bisa meningkatkan mood kamu, atau mungkin baca buku gitu supaya kamu bisa menambah motivasi juga gitu. Tapi kamu jangan memaksa diri untuk melakukan hal yang sekiranya membuat kamu tidak nyaman gitu. Hal yang paling kamu butuhkan saat ini itu adanya ketenangan, dan kamu yakin gitu bahwa semua itu kan baik-baik saja kayak gitu. Kemudian yang ketiga, jauhkan diri kalian dari orang-orang yang memberikan dampak negatif gitu. Selain rasa nyaman tadi, kamu harus dikelilingi oleh orang-orang yang bisa memberikan hawa-hawa yang positif gitu kan. Pintar-pintar mencari pergaulan gitu lah, jangan sampai kamu itu terjerumus ke dalam yang namanya toksik. Nah, toksik itu kan bisa mempengaruhi suasana hati kamu, pertemanan kamu yang seharusnya positif dan saling membangun itu bukan malah kayak merugikan dan merusak pikiran kamu kayak gitu kan. Kemudian jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu boleh melihat kesuksesan orang lain, boleh sebagai motivasi untuk memacu semangat kamu, itu boleh, tapi tidak untuk menjadikan kamu itu terpuruk karena kamu merasa diri kamu kayak kurang sukses dari orang lain, karena jalan dan cerita hidup setiap orang itu kan berbeda-beda gitu kan. Jadi kamu fokuslah ke tujuan kamu serta progres kamu dan nikmati prosesnya kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja video dari aku. Untuk nextnya kalian kalau pengen aku bahas terkait apa gitu, silahkan tulis di kolom komen. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya.